Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur pada Allah SWT. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya dulu ketika tamat kuliah jurusan kependidikan, jujur dan terus terang saya sampaikan bahwa pada waktu itu saya sama sekali tidak punya niat untuk menjadi guru honorer. Kalaupun pada waktu itu saya mencari tempat mengajar, saya lebih memprioritaskan untuk mencari tempat mengajar di lembaga pendidikan swasta. Kenapa begitu? Bukan berarti saya memandang status honorer itu rendah, ya. Sama sekali bukan. Tetapi saya tidak memutuskan untuk tidak menjadi guru honorer di sekolah negeri maupun swasta, ya. Karena penghargaan yang begitu rendah kepada profesi guru. Akhirnya saya mengajar di salah satu lembaga pendidikan, katakanlah bimbel begitu, di Kota Padang. Yang pada waktu itu tahun 2010, pendapatan yang saya dapatkan di lembaga bimbingan belajar itu cukup besar, katakanlah demikian. Rata-rata sebulan itu saya bisa mengantongi 2-3 juta, karena banyak bonus-bonus yang kami dapatkan di lembaga bimbingan belajar pada waktu itu. Tahun 2011 saya lulus CPNS, dan gaji pertama saya ketika CPNS itu di tahun 2011 sekitar 1.400.000. Jika dibandingkan dengan gaji bimbel saya, guru bimbel saya pada waktu itu, tentu jauh lebih besar, ya, gaji atau pendapatan saya di bimbel. Nah, pada waktu itu, ya, yang ingin saya sampaikan adalah memutuskan untuk tidak menjadi guru honorer di sekolah negeri maupun swasta pada waktu itu, ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, gitu, saya sudah tahu sebelumnya bahwa secara pendapatan guru honorer itu jauh dari kata layak, gitu. Bahkan sampai hari ini, gitu, ya. Nah, lebih baik saya pada waktu itu memutuskan untuk menganggur, ya, dalam tanda kutip, gitu. Jadi pengangguran pasca wisuda, gitu. Dan saya pada waktu itu sempat beberapa bulan menjadi seorang petani lah, begitu, ya, di kampung, gitu. Sampai-sampai saya dicemooh oleh orang pada waktu itu, tinggi-tinggi sekolah kenapa menjadi petani, gitu kan. Begitulah pola pikir masyarakat desa, gitu, ya, masyarakat kampung lah, ya. Padahal apapun profesi kan mulia, ya, yang penting kan halal, gitu. Saya dalam seminggu saja ketika jadi petani karet itu bisa mendapatkan uang 400-500 ribu pada waktu itu. Dan saya juga punya sawah, dan saya menjadi petani sawah juga. Dan
apa yang saya dapatkan jauh lebih besar ya, pada waktu itu dibandingkan dengan menjadi guru honorer. Sekali lagi, guru honorer bukan sebuah penghinaan ya. Ini adalah profesi mulia itu. Hanya saja seperti yang saya sampaikan tadi, guru honorer itu sejak puluhan tahun itu memang sudah bermasalah gitu. Pertama, status ya, honorer itu. Dari sekian banyak profesi ya, polisi, tentara gitu kan, tidak ada yang honor gitu. Ketika profesi itu pindah ke guru, maka ada status sebut dengan guru honorer. Selain tentu juga ada guru PNS, kalau sekarang ada guru P3K namanya gitu. Guru honorer dengan gaji ala kadarnya itu sejak lama itu sudah terjadi begitu ya. Jadi bukan sekarang saja. Guru honorer dengan gaji ala kadar itu bukan sekarang saja, sejak lama ya. Sejak puluhan tahun mungkin ya. Nah, tentu kita bertanya ya, kenapa kok tega sekali ya guru yang sudah kuliah bertahun-tahun menekuni bidang pendidikan, setelah itu mengajar, namun gajinya sangat tidak cukup ya. Bahkan dibandingkan dengan kuli bangunan sekalipun jauh sekali perbedaannya begitu. Nah, masalahnya adalah sejak semula ya, saya tidak tahu kapan ya, sejak awal ketika bangsa ini berdiri, penghargaan terhadap atau keseriusan bangsa ini, saya menyebut bangsa ini ya, mencakup masyarakat di sana, pemerintah di sana ya. Sejak awal bangsa ini kurang begitu serius di bidang pendidikan. Padahal cerita-cerita tentang negara Jepang yang ketika dibom atom porak-poranda hancur berantakan, pertama kali yang ditanyakan oleh Kaisar Hirohito pada waktu itu adalah berapa jumlah guru yang tersisa. Ini kan menunjukkan bangsa Jepang sejak dulu begitu konsen dengan yang namanya pendidikan gitu. Dan ketika kita berbicara pendidikan, maka kita tidak lepas dari peran sentral dari guru itu sendiri begitu. Karena tanpa guru pendidikan tidak ada artinya. Apa artinya pendidikan tanpa guru? Sama dengan apa artinya dunia kesehatan tanpa dokter gitu kan. Jadi cerita-cerita ini kan sering kita sampaikan ya, tapi kenyataannya jauh panggang dari api gitu. Fakta di lapangan, bangsa ini sampai detik ini kurang, kalau boleh dikatakan tidak ya, kurang sekali dalam menghargai guru gitu. Kenapa kurang menghargai guru? Karena pendidikan itu nomor sekian, tidak menjadi prioritas utama, tidak menjadi kebutuhan pokok gitu. Ketika berbicara kebutuhan pokok, kita hanya berbicara sandang, pangan, papan. Padahal negara maju ketika berbicara kebutuhan pokok dari bangsa, mereka memasukkan pendidikan gitu, ilmu ya. Islam juga berbicara tentang keutamaan orang-orang berilmu gitu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat gitu ya.
Allah itu akan mengangkat, meninggikan derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Di kesempatan lain Nabi menyampaikan bahwa orang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu gitu. Nah, ilmu ini didapatkan oleh seseorang tentu dari guru gitu. Dari guru yang berilmu juga gitu. Makanya dalam Islam dikenal dengan sanad keilmuan. Sanad keilmuan itu adalah pesan pesan ilmu yang berantai begitu, yang tidak pernah putus itu. Nabi berilmu sampaikan pada sahabat, sahabat berguru ke Nabi, dan sahabat menjadi guru juga bagi sahabat-sahabat yang lain. Dan setelah sahabat ada tabi'in namanya. Setelah tabi'in ada tabi'in. Terus para ulama sampai hari ini. Itu namanya sanad keilmuan, disampaikan turun temurun gitu. Sampaikan lintas generasi ilmu itu agar terjaga. Ini buktikan bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang penting setelah iman gitu. Bahkan orang yang beriman, orang yang mengaku beriman juga harus punya ilmu. Tak ada iman tanpa ilmu begitu. Di ilmu ini adalah cahaya, pelita, penerang kehidupan gitu. Bangsa yang tidak menghargai ilmu, maka pastikan mereka juga tidak menghargai guru. Jadi sekali lagi saya tidak dalam posisi merendahkan guru honorer gitu. Karena mereka adalah korban ya, dari sistem yang sudah puluhan tahun gitu. Dan sampai sekarang belum pernah kita ubah cara berpikir kita dalam memandang ilmu itu sendiri salah gitu. Keliru kita selama ini memandang ilmu itu. Kita hanya memandang ilmu ini hanya sebagai bukan kebutuhan itu, tapi hanya penunjang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang guru itu disebut sebagai profesi gitu. Sebagai halnya tukang gitu. Nama lain dari profesi itu kan tukang. Tukang itu orang yang bekerja dengan keahliannya dan dia mendapatkan gaji dari pekerjaannya tersebut. Itu disebut dengan tukang. Atau bahasa kerennya kan profesi ya. Hingga muncul istilah profesionalisme gitu ya. Nah, guru merupakan profesi. Apakah ini sebuah kesalahan gitu? Menurut saya ya sah-sah saja kita menyebut guru itu sebagai sebuah profesi begitu ya. Sebagaimana halnya tukang gitu. Namun dalam prakteknya tentu ada perbedaan gitu. Perbedaan mendasar antara profesi guru dibandingkan yang lain adalah kalau tukang, misalnya tukang bangunan, maka yang dia hadapi sehari-hari adalah semen, batu bata, dan pasir gitu. Sementara guru yang dihadapi adalah makhluk hidup. Makhluk hidup dalam hal ini adalah manusia. Manusia, yang mana guru itu juga manusia gitu. Nah, berbicara manusia tidak sama dengan kita berbicara batu bata, semen, dan pasir. Berbicara manusia tidak sama dengan kita menghadapi motor yang rusak, mobil yang rusak, bawa ke bengkel, orang bengkel memperbaiki, lalu selesai. Dan orang bengkel ini juga profesi ya. Jadi ketika profesi lain yang dihadapinya adalah benda-benda mati, maka justru sebaliknya yang terjadi pada guru adalah
sehari-hari dia memperbaiki benda hidup. Dan benda hidup itu statusnya sama dengan dirinya, yaitu manusia gitu. Nah, menghadapi manusia bukan pekerjaan gampang gitu. Misalnya kita punya anak 2 gitu kan. Nah, menghadapi anak yang 2 saja itu sulitnya minta ampun gitu. Apalagi sehari-hari guru itu menghadapi puluhan anak gitu, dengan karakter yang beragam, dengan latar belakang yang beragam, dengan prinsip yang berbeda gitu, dari lingkungan yang berbeda gitu. Bayangkan itu, betapa susahnya jadi guru gitu. Namun ya, penghargaan bangsa ini ya, terhadap guru itu sampai detik ini masih sangat minim. Kita belum berbicara soal hukum ya, kita belum berbicara tentang hak-hak guru gitu ya, dimana sekarang semuanya dikebiri gitu kan. Guru seperti tangan dan kakinya seperti diikat gitu kan. Satu sisi guru itu menghadapi tantangan yang berat, perangai-perangai atau karakter-karakter siswa atau anak didik sekarang yang makin rusak begitu kan. Tapi guru semakin lama semakin dibatasi wewenangnya begitu. Sampai-sampai nanti guru ini hanya diperbolehkan mengajar saja lagi sesuai dengan bidang. Setelah itu selesai. Apakah anak ini bisa menangkap apa yang diajarkan atau tidak, itu urusan lain. Anak ini perangainya macam hantu, itu urusan lain gitu ya. Bisa saja guru seperti itu nanti, karena kan guru kan profesi ya. Dia dianggap bukan sebagai orang yang mendidik gitu, tapi hanya profesi gitu. Ya, walaupun saya setuju dengan ini, tapi harus ada evaluasi ke depan gitu. Kalau guru sama dengan tukang listrik misalnya gitu, atau tukang bangunan, atau guru itu seperti tukang elektronik ya. Misalnya ada mesin cuci yang rusak, datang ahli mesin cuci dan dia perbaiki. Setelah diperbaiki mesin cuci baik kembali, normal kembali, maka dia dikasih uang. Perkara mesin cuci itu dipakai atau tidak oleh yang punya mesin cuci itu bukan urusan tukang ya. Perkara atap bocor yang sudah diperbaiki oleh tukang, digunakan rumah itu oleh yang punya rumah, itu bukan urusan tukang. TV yang diperbaiki oleh tukang, apakah mau dipakai TV itu oleh yang punya rumah, yang punya TV atau tidak, itu bukan urusan tukang. Pokoknya tukang itu tugasnya memperbaiki. Setelah itu yang diperbaiki baik, tidak rusak lagi, setelah itu dikasih uang, habis itu pergi. Apakah guru akan seperti itu suatu saat? Kita tidak tahu gitu. Bisa saja iya. Ada anak matematikanya lemah, disuruh guru matematik mengajarkan. Akhirnya anak ini pandai matematik. Habis itu guru dikasih uang. Perkara anak ini mau menggunakan ilmu atau tidak, itu bukan urusan guru. Bisa saja guru itu akan seperti itu lagi. Tidak ada kontrol nilai norma. Urusan nilai dan norma bukan urusan guru, ya kan? Kita kembali kepada guru honorer tadi. Jadi
selagi bangsa ini tidak menghargai pendidikan, tidak menjadikan pendidikan dan ilmu itu sebagai ujung tombak kemajuan, maka selama itu pula profesi guru dianggap angin lalu gitu. Nah, saya pernah nulis ya, di media sosial ya, di Facebook, apa itu bekerja kan gitu. Di negeri Konoha, bekerja itu adalah seorang yang dari pagi sampai sore melakukan sesuatu dan hasilnya kelihatan gitu. Itu pengertian bekerja di negeri Konoha ya. Di negeri Konoha maksudnya, bukan di Indonesia gitu. Jadi bekerja itu ya begitu, dari pagi sampai sore dia melakukan sesuatu dan hasilnya nampak. Contoh tukang masak, dia bekerja memasak di pagi sampai sore, kelihatan apa hasilnya, yaitu masakan, misalnya buat rendang gitu kan. Tukang juga gitu, dia bekerja buat rumah, hasilnya kelihatan, rumah sudah. Kemudian buruh pabrik juga begitu, dia bekerja membuat sesuatu dan kelihatan hasilnya, membuat mobil, membuat motor, membuat alat-alat elektronik, HP dan lain sebagainya misalnya, kelihatan. Jadi yang bekerja itu nampak hasilnya, ada dia melakukan sesuatu itu kelihatan dan hasilnya nampak itu. Itu yang bekerja dan itu layak digaji. Sementara orang yang setiap hari berbicara di depan kelas, mendidik, membimbing, mengarahkan, memotivasi dan lain sebagainya, setiap hari hasilnya kan tidak kelihatan itu. Apa hasil dari guru itu? Ketika dia pagi pergi sekolah, pulang sore, nampak nggak hasilnya? Tidak nampak. Karena hasilnya nanti 10 tahunnya akan datang terlihat. Anak yang dia didik itu apakah sudah jadi orang atau tidak. Jadi guru itu bekerja, dia tidak sama dengan bekerjanya tukang gitu ya. Hanya dari awal saya bilang, guru itu sebenarnya bukan sebuah profesi begitu. Dia bukan tukang ajar. Ya, ini pendapat saya pribadi gitu ya. Silahkan, bagi yang tidak setuju ya silahkan gitu. Oke lah, guru dianggap tukang gitu kan. Tapi kenapa gajinya sangat kecil gitu, bila dibandingkan dengan tukang yang sebenarnya gitu. Kan itu yang jadi pertanyaan gitu ya. Saya dalam hal ini bukan mentang-mentang saya guru, habis itu saya membela guru, enggak. Saya membela sesuatu yang memang seharusnya diletakkan pada tempatnya gitu. Tidak ada bangsa di kolong langit ini yang maju tanpa pendidikan gitu. Dan kunci kemajuan pendidikan terletak dari gurunya. Guru itu ujung tombaknya, jantungnya pendidikan itu guru. Ya. Jadi kalau mau bangsa ini maju, perbaiki gurunya. Setelah itu hargai gurunya setinggi-tingginya. Maka insya Allah 10-20 tahun yang akan datang bangsa ini pasti maju gitu. Kita kan maunya instan, mau cepat saja. Padahal mie instan pun butuh proses kan itu. Apalagi memajukan bangsa ini. Singapura saja untuk bisa maju itu butuh waktu 40 tahun gitu. Padahal dia negara kecil gitu. Bangsa yang sebesar ini apakah butuh 5 tahun saja? Kan mustahil gitu. Namun karena sistem kita ini sudah porak-poranda, sudah amburadul ya. Ketika berganti pemimpin, maka target-targetnya lah target-target 5 tahun, 10 tahun gitu kan. Kalaupun ada target panjang, target jangka panjang ya namanya, itu targetnya selalu meleset gitu.
Kenapa? Karena kurang perencanaan, kurang melibatkan semua stakeholder, itu aja. Baik, demikian bincang-bincang pagi ini, keluh kesah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.